Halo pemirsa, selamat datang kembali di No Hub News. Kali ini kita akan menyelami dunia yang aneh, misterius, dan penuh keajaiban, mekanika kuantum. Ini bukan sekadar teori sains, tapi revolusi yang telah mengubah cara kita memahami alam semesta, dari partikel terkecil hingga teknologi canggih yang kita gunakan hari ini. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe di No Hub News, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi update terbaru. Siap untuk petualangan pikiran? Mari kita eksplor lebih jauh. Mekanika kuantum adalah cabang sains yang mempelajari perilaku materi dan energi di skala terkecil, atom dan partikel subatomik seperti elektron, foton, dan quark. Berbeda dengan fisika klasik yang menjelaskan dunia sehari-hari seperti gerakan planet atau mobil, mekanika kuantum mengungkap dunia yang sangat aneh, di mana aturan biasa tidak berlaku. Bayangkan kalian melempar bola. Dalam fisika klasik, kalian bisa memprediksi kemana bola itu akan mendarat. Tapi, di dunia kuantum, partikel seperti elektron tidak punya posisi atau kecepatan pasti sampai kita mengukurnya. Ini disebut prinsip ketidakpastian, yang berarti kita hanya bisa menghitung probabilitas di mana partikel berada. Aneh, bukan? Tapi, inilah kenyataan di level kuantum. Mekanika kuantum lahir di awal abad ke-20. Ketika para ilmuwan mulai menyadari bahwa hukum fisika klasik gagal menjelaskan fenomena di skala mikro. Ini adalah revolusi yang mengguncang dasar sains dan membuka pintu menuju penemuan-penemuan luar biasa. Pada akhir abad ke-19, para ilmuwan bingung dengan beberapa misteri. Salah satunya adalah radiasi benda hitam, bagaimana benda panas memancarkan cahaya. Fisika klasik tidak bisa menjelaskannya. Lalu, seorang ilmuwan bernama Max Planck mengusulkan ide radikal. Energi tidak mengalir secara kontinu, melainkan dalam paket kecil yang disebut kuanta. Ini adalah cikal bakal mekanika kuantum. Tak lama kemudian, Albert Einstein menggunakan ide kuanta untuk menjelaskan efek fotolistrik, fenomena di mana cahaya bisa melempar elektron dari permukaan logam. Einstein menunjukkan bahwa cahaya juga bertindak seperti partikel, bukan hanya gelombang. Penemuan ini membuatnya memenangkan penghargaan bergengsi, dan dunia mulai melihat betapa anehnya alam semesta. Kemudian, ilmuwan lain seperti Niels Bohr, Werner Heisenberg, dan Erwin Schrödinger mengembangkan teori lebih lanjut. Bohr menciptakan model atom yang menunjukkan elektron bergerak dalam orbit tertentu, seperti planet mengelilingi matahari, tapi dengan aturan kuantum. Heisenberg memperkenalkan prinsip ketidakpastian, sementara Schrödinger mengembangkan persamaan matematika yang menjadi tulang punggung mekanika kuantum modern. Mari kita masuk ke bagian yang benar-benar membingungkan pikiran. Mekanika kuantum penuh dengan konsep yang menentang logika sehari-hari. Berikut beberapa yang paling menarik. Superposisi. Bayangkan sebuah koin yang berputar di udara. Sebelum mendarat, koin itu bisa dianggap sebagai kepala dan ekor sekaligus. Dalam mekanika kuantum, partikel seperti elektron bisa berada dalam kombinasi beberapa keadaan sekaligus. Misalnya, berada di dua tempat berbeda, sampai kita mengukurnya. Ini disebut superposisi. Belitan kuantum. Ini adalah fenomena di mana dua partikel menjadi terhubung, sehingga keadaan satu partikel langsung memengaruhi yang lain, meski mereka terpisah sejauh miliaran kilometer. Einstein menyebutnya aksi menyeramkan dari kejauhan. Bayangkan jika kalian punya sepasang sarung tangan, satu di bumi, satu di Mars. Jika kalian menemukan sarung tangan kanan di bumi, kalian langsung tahu yang di Mars adalah kiri, tanpa perlu memeriksanya. Belitan kuantum bahkan lebih aneh karena hubungan ini terjadi secara instan. Dualitas gelombang partikel. Partikel seperti elektron atau foton bisa bertindak sebagai partikel dan gelombang sekaligus. Ini berarti mereka bisa menyebar seperti gelombang air, tapi juga bisa bertabrakan seperti bola biliar. Eksperimen terkenal seperti eksperimen celah ganda menunjukkan bahwa perilaku partikel bergantung pada apakah kita mengamatinya atau tidak. Efek pengamat. Ini mungkin yang paling membingungkan. Ketika kita mengukur partikel kuantum, kita memaksa partikel itu untuk memilih satu keadaan. Sebelum diukur, partikel berada dalam superposisi.
Ini seperti alam semesta memutuskan realitas hanya saat kita melihatnya. Mekanika kuantum bukan sekadar teori abstrak untuk para ilmuwan. Ini adalah fondasi teknologi modern yang kita gunakan setiap hari. Berikut beberapa dampaknya. Transistor dan komputer. Transistor, jantung dari komputer dan smartphone, bekerja berdasarkan prinsip kuantum. Tanpa mekanika kuantum, kita tidak akan punya teknologi digital seperti sekarang. Laser. Dari pemindai barcode hingga operasi medis, laser mengandalkan prinsip kuantum tentang emisi cahaya. Bayangkan dunia tanpa laser, tidak ada internet fiber optik atau pemutar DVD, MRI dan pencitraan medis. Teknologi pencitraan seperti MRI di rumah sakit menggunakan prinsip kuantum untuk memetakan tubuh manusia dengan presisi tinggi. Kriptografi kuantum. Dengan belitan kuantum, kita bisa mengembangkan sistem keamanan yang hampir tidak bisa diretas, karena setiap upaya peretasan akan mengganggu keadaan kuantum dan terdeteksi. Mekanika kuantum juga membuka pintu untuk teknologi masa depan, seperti komputer kuantum, yang bisa memecahkan masalah kompleks ribuan kali lebih cepat daripada komputer biasa. Bayangkan komputer yang bisa mendesain obat baru atau memprediksi iklim dengan akurasi luar biasa dalam hitungan detik. Meski revolusioner, mekanika kuantum juga penuh kontroversi. Bahkan Einstein tidak sepenuhnya menerimanya, terutama konsep belitan kuantum yang dia anggap tidak masuk akal. Dia dan ilmuwan lain seperti Bohr berdebat sengit tentang apakah mekanika kuantum benar-benar lengkap atau ada sesuatu yang belum kita pahami. Salah satu interpretasi terkenal adalah interpretasi Copenhagen, yang menyatakan bahwa realitas kuantum hanya terbentuk saat diukur. Tapi, ada juga interpretasi lain, seperti teori banyak dunia, yang mengusulkan bahwa setiap pengukuran menciptakan alam semesta paralel. Bayangkan, setiap keputusan kalian bisa menciptakan dunia baru di mana kalian memilih berbeda. Kontroversi ini menunjukkan bahwa mekanika kuantum masih menyimpan banyak misteri. Meski kita bisa menggunakan prinsipnya untuk teknologi, kita belum sepenuhnya paham apa artinya bagi hakikat realitas. Mekanika kuantum tidak hanya relevan di skala mikro, tapi juga membantu kita memahami alam semesta secara keseluruhan. Misalnya, teori Big Bang menunjukkan bahwa alam semesta awalnya sangat kecil dan padat, kondisi di mana hukum kuantum mendominasi. Fluktuasi kuantum di awal alam semesta mungkin telah membentuk galaksi yang kita lihat hari ini. Selain itu, mekanika kuantum juga terkait dengan lubang hitam. Fisikawan seperti Stephen Hawking menunjukkan bahwa lubang hitam bisa menguap melalui proses kuantum yang disebut radiasi Hawking. Ini menunjukkan bahwa bahkan objek paling ekstrem di alam semesta tunduk pada aturan kuantum. Pertanyaan besarnya, bisakah mekanika kuantum membantu kita memecahkan misteri terbesar, seperti apa yang ada sebelum Big Bang atau apakah kita hidup di multiverse? Ini adalah pertanyaan yang terus mendorong batas imajinasi manusia. Saat ini kita berada di ambang revolusi kuantum kedua. Komputer kuantum sedang dikembangkan oleh perusahaan seperti IBM, Google, dan startup inovatif. Berbeda dengan komputer klasik yang menggunakan bit, 0 atau 1, komputer kuantum menggunakan qubit yang bisa berada dalam superposisi. Ini memungkinkan mereka memproses informasi dengan cara yang jauh lebih cepat. Selain itu, komunikasi kuantum bisa mengubah internet. Dengan belitan kuantum, kita bisa mengirim data dengan keamanan total, bahkan melintasi galaksi. Bayangkan masa depan di mana pesan antar planet dikirim tanpa risiko disadap. Tapi, ada tantangan. Komputer kuantum sangat sensitif terhadap gangguan, seperti suhu atau getaran. Membangun sistem yang stabil membutuhkan teknologi canggih dan investasi besar. Meski begitu, para ilmuwan optimis bahwa dalam beberapa dekade, teknologi kuantum akan jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mekanika kuantum tidak hanya mengubah sains, tapi juga cara kita memandang realitas. Jika partikel tidak punya keadaan pasti sampai diukur, apa artinya realitas objektif? Apakah alam semesta tergantung pada pengamatan kita? Ini adalah pertanyaan yang mengguncang filsuf dan ilmuwan selama beberapa generasi. Beberapa orang percaya bahwa mekanika kuantum mendukung gagasan bahwa kesadaran memainkan peran dalam membentuk realitas. Meski ini masih spekulatif, ini menunjukkan betapa dalamnya dampak kuantum pada pemikiran manusia.
Bahkan, beberapa budaya spiritual mengaitkan konsep kuantum dengan gagasan tentang keterhubungan universal. Mekanika kuantum mungkin terdengar rumit, tapi ini adalah cerita tentang rasa ingin tahu manusia. Ini tentang bagaimana kita, sebagai spesies, terus menantang batasan pengetahuan untuk memahami alam semesta. Dari smartphone di tangan kalian hingga teleskop yang menjelajahi galaksi, mekanika kuantum adalah pahlawan di balik layar. Lebih dari itu, mekanika kuantum mengajarkan kita untuk merangkul ketidakpastian. Dunia kuantum penuh dengan probabilitas, bukan kepastian. Ini mengingatkan kita bahwa, kadang-kadang, hal-hal terbesar dalam hidup datang dari menerima yang tidak diketahui dan terus mencari jawaban. Mekanika kuantum adalah bukti bahwa alam semesta jauh lebih aneh dan menakjubkan daripada yang pernah kita bayangkan. Ini adalah revolusi yang tidak hanya mengubah sains, tapi juga cara kita hidup, berpikir, dan bermimpi tentang masa depan. Di No Hub News, kami percaya bahwa memahami dunia kuantum adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Jadi, apa pendapat kalian tentang mekanika kuantum? Apakah kalian siap menyambut revolusi kuantum kedua? Tulis di kolom komentar dan mari kita diskusikan. Itu tadi No Hub News. Apakah kalian siap menyambut revolusi kuantum kedua? Tulis di kolom komentar dan mari kita diskusikan. Itu tadi No Hub News. Sampai jumpa pada update berikutnya, pemirsa. Tetap penasaran, tetap eksplorasi.